Ya, shalom semuanya. Renungan dari bacaan yang diambil dari Kejadian 45, pasal yang sangat-sangat bagi saya membuat saya terharu ya. Eh, Judulnya Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Akhirnya Yusuf memperkenalkan dirinya. Dia membuka dirinya ya bahwa dialah adiknya yang mereka buang ke sumur kering, jual jadi budak kepada saudagar Ismail yang dijual di Mesir dan dibeli oleh Potifar. Dan ini cerita yang sangat-sangat luar biasa. Di sini kita akan melihat terjadi pemulihan di dalam keluarganya Yusuf ya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama dengan Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara. Jadi orang Mesir semuanya out, dan Yusuf ini kelihatan memang dia punya karakter yang sangat-sangat unik. Waktu dia cerita ke orang juru minum dan juru rotinya Firaun, dia bilang, dia ceritakan semua kejadiannya bahwa dia dari tanah Ibrani dan di sana dia orang-orang Ibrani melakukan pengkhianatan atas dirinya. Dia nggak sebut saudara-saudaranya, dia nggak sebut nama-namanya ya. Dan ini terulang lagi gitu ya, di mana dia suruh orang-orang Mesir keluar supaya orang-orang Mesir itu nggak perlu tahu. Jadi ini semua bersifat private. Ya, gak perlu orang lain tahu ya dalam yang terjadi dalam keluarga kita juga ya. Mungkin di sini mereka semua waktu Yusuf menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, saya Yusuf, mungkin dibuka semua yang menutupi Yusuf ya, dari pakaian dia sebagai orang yang berkuasa di Mesir ya. Dan mereka pastinya kaget, mereka pasti ketakutan. Tapi Yusuf mau pastikan semuanya ini terjadi secara private ya. Yusuf akhirnya memang dia udah nggak tahan lagi ya. Dia udah dari kemarin-kemarin dia udah ngeliat saudara-saudara yang datang, abang-abangnya datang, lalu disuruh pulang lagi. Pas datang lagi disuruh datang membawa Benjamin ya, dan mereka sempat makan sama-sama. Bayangkan, mereka nggak tahu siapa Yusuf ya, tapi Yusuf tahu ya. Akhirnya dia udah nggak tahan, sampai akhirnya kita lihat di sini ya, dia setelah memperkenalkan dirinya ya, ayat 2, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir. Wow. Dan kepada seisi istana Firaun. Wow, ini nggak tahu saya, ini nangisnya, bayangkan Yusuf udah 20 tahun ya nggak ketemu saudara-saudaranya. Dia udah nahan banget. Berapa kali di pasal sebelumnya dia pergi ke satu ruangan, dia nahan, dia nangis, habis itu dia keringkan air matanya lagi. Dia ini pastikan mukanya nggak kelihatan nangis, habis nangis ya. Kali ini dia memang udah nggak bisa tahan sama sekali. Akhirnya rasa sakit hati yang udah tersimpan di dalam hatinya dia itu akhirnya keluar juga ya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Dia nggak basa-basi, dia langsung tanya bapaknya ya. Dia nggak nakut-nakutin saudara-saudaranya lagi seperti sebelumnya. Dia mau menguji ya kondisi hati saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar ya. Pastinya ya, mereka berdiri di hadapan orang yang sangat-sangat powerful di Mesir ya, dan mereka pastinya merasa bersalah ya. Dan padahal Yusuf udah begitu baik, dia tidak menghukum. Perasaan bersalah itu sangat besar sekali sehingga mereka sangat sulit
menerima apa yang menerima perlakuannya Yusuf, ya, pengampunannya Yusuf bahkan ya. Mereka tuh mengharapkan hukuman, ya, bukan perlakuan seperti ini ya, kemurahan hati Yusuf. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya, kita bisa lihat ya, Yusuf tahu betul bagaimana kesalahan saudara-saudaranya, tapi Yusuf melihat ini dengan kacamata kedaulatan Tuhan. Ya, Tuhan selalu bersama-sama dengan dia dalam kehidupan ups and downs ya, Yusuf ya, dan dia melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu ya, dan bahkan sampai ke titik di mana akhirnya dia harus memperkenalkan dirinya dan dia melihat saudara-saudaranya semua ketakutan ya, tapi Yusuf luar biasa ya. Dia bilang di sini katanya, jangan takut, dekat-dekat, mendekatlah mereka. Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, jangan menyesali diri, jangan nyesel kamu melakukan apa yang udah kamu lakukan terhadap saya. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Yusuf ngelihat dari kacamata Tuhan yang berdaulat, bahwa semua yang dilakukan saudara-saudaranya ini adalah rencana dan rancangan Tuhan ya. Dan berapa kali dia menekankan Tuhan yang kirim saya, Tuhan yang kirim saya ya. Jadi ini luar biasa karakter Yusuf ini. Memang manusia kita responsible dengan semua kejahatan yang manusia lakukan, tapi ada yang lebih berkuasa dari itu, yaitu kedaulatan Tuhan ya di atas segala-galanya. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku, yakni lagi menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripada kamu tertolong. Ya, sekali lagi Tuhan suruh saya. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa Yusuf melihat penderitaannya ya sebagai misi untuk menyelamatkan kehidupan, khususnya kehidupan keluarganya. Ya, dia dikhianati dan dia menderita, dan akhirnya kehidupan Yusuf ini membawa keselamatan. Ya, ini mirip gambaran Tuhan Yesus ya. Jadi Yusuf ini mirip tipe Tuhan Yesus, di mana sakit dan penderitaannya justru membawa penyelamatan, keselamatan. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Sekali lagi dia bilang, bukan apa yang mereka lakukan kepada Yusuf, tapi Allah yang menyuruh. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Ya, dia ini pesan kepada saudara-saudaranya untuk segera pulang untuk ketemu dengan Yakub dan kasih tahu siapa Yusuf. Yusuf masih hidup, anaknya yang dia kasihi masih hidup. Terus dibilang lagi, Yusuf bilang, kau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing binatangnya juga ya, kambing, domba, lembu, sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Ya, luar biasa, dia dikhianati, dia dijahati, tapi yang dia berikan adalah kasih karunia, grace, kemurahan hati, kebaikan, pengampunan. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Ya, mereka
akan ditempatkan di tanah Gosen seperti yang Yusuf janjikan. Ya, Yusuf juga udah bilang sama Firaun. Firaun juga udah oke. Ya, jadi ini tanah Gosen ini ternyata ini bukan sesuatu yang main asal pilih, tapi Yusuf itu dan Firaun juga udah memberikan tempat yang sangat sangat strategis ya, di mana Gosen itu subur tanahnya ya, dan juga tempat yang tidak berdekatan dengan orang-orang Mesir ya, dan sehingga mereka tidak dipengaruhi dengan budaya Mesir di situ ya. Jadi kita bisa lihat sini Tuhan udah persiapkan tempat untuk umat Israel untuk mereka bisa tumbuh lagi ya, dan bahkan menjadi bangsa. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri ini, di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Luar biasa. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Saya nggak kebayang waktu Yusuf mencium mereka, memeluk mereka, saudaranya ini dalam kondisi ketakutan ya. Mereka tidak layak menerima perlakuan dari Yusuf seperti ini. Mereka sadar ya, bahkan mereka bilang kami berhak dijadikan budak dan dihukum. Tapi apa yang mereka rasakan sesuatu yang di luar nalar pikiran mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudaranya Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu. Dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Ya, Firaun, bahkan Firaun sendiri ya, sangat-sangat welcome untuk menyambut keluarganya Yusuf. Selanjutnya engkau mendapatkan perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Wow, amazing. Dahsyat. Demikianlah dilakukan anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Bayangkan mereka dapat kereta, kalau zaman sekarang dapat kendaraan mobil, ya, kendaraan plat pemerintah ya, yang the best. Ya. Kepada mereka masing-masing diberikan sepotong pesalin atau pakaian ya. Dan kepada Benyamin diberikan 300 uang perak, bukan hanya pakaian, dan 5 potong, 5 kali lipat. Ya, mirip waktu 2 pasal sebelumnya di mana mereka dimakan, tempat duduknya udah diatur dari yang paling tua sampai yang paling muda. Dan Benyamin porsinya 5 kali lipat ya. Dan kita lihat ya, saat itu Yusuf lakukan itu untuk ngetes hati saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya ini punya masalah dengan kecemburuan. Tapi di sini kita lihat saudara-saudaranya udah bertobat ya, ada transformasi sehingga kita nggak ngelihat ada kecemburuan yang mengakibatkan pengkhianatan ya. Ini bukti bahwa hati mereka udah berubah. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya lah 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula seluruh ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepaskan saudara-saudaranya serta berkata kepadanya, janganlah berbantah-bantah di jalan. Ya, mungkin dibilang gak usah saling tuduh-menuduh apa yang udah terjadi. Pokoknya yang kamu lakukan ini cara Tuhan bekerja ya. Tuhan yang nyuruh saya ke sini. Kamu mungkin boleh jual saya, buang saya, tapi Tuhan yang menyuruh saya mendahului kalian semua ya. Mereka menceritakan kepadanya
Yakub, ya Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi penguasa dan atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak mempercayai mereka. Karena kenapa? Kabar ini terlalu baik, ya. Terlalu kayak sesuatu yang susah dipercaya. Ya, selama ini kan Yakub udah hidup dengan penderitaan, dia sangat sedih eh, karena dia mengetahui bahwa Yusuf itu udah diterkam binatang buas. Ya, bahkan mereka bawa eh, baju jubah khusus yang Yakub sendiri buat Yusuf dan dicelupkan di darah binatang dan ngakunya diterkam binatang buas. Jadi nggak gampang Yakub percaya ya, apalagi saudara-saudaranya ini tukang bohong gitu ya. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Ya, kita lihat di sini tadinya Yakub lemes, tapi dilihat ternyata ada kereta kerajaan. Dan gak bisa dipungkiri ini kereta yang berbeda. Mereka datang dengan dongki, dengan keledai, datang balik jemput bapaknya. Dengan kereta kerajaan yang pastinya luar biasa, bagusnya, dahsyatnya. Dan ini sebagai konfirmasi yang Tuhan kasih juga sama Yakub, ya, untuk menguatkan imannya lagi. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Wow, what an ending, ya. Kita lihat nanti Yakub di pasal berikutnya akan pergi menemui anaknya yang sudah lama dia pikir mati, ternyata masih hidup. Bukan hanya masih hidup, dia jadi penguasa di Mesir, ya. Ini luar biasa, pasal yang menceritakan tentang pemulihan itu sesuatu yang mungkin bagi Tuhan, ya. Apa yang kelihatannya kekecewaan, pengkhianatan, ternyata ini membawa sesuatu kebaikan bagi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan gak usah khawatir. Ini dia contohnya Yusuf, ya. Yang penting kita dekat sama Tuhan, Tuhan menyertai kita. Gak masalah di mana kita tinggal bersama dengan orang tua kita. Di sumur sekalipun, dijadikan budak, kalau Tuhan beserta kita, Tuhan akan pakai kita menjadi alat Tuhan untuk membawa keselamatan seperti Yusuf, ya. Semoga kita semua diberkati dengan Kejadian 45 ini. Sampai ketemu di Kejadian 46. Tuhan berkati.